Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya Esnira akan menjelaskan mengenai e-commerce. Nah, e-commerce ini adalah hal yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya. Nah, apa sih sebenarnya e-commerce itu? Nah, e-commerce secara umum dapat diartikan sebagai proses transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Nah, menurut Mariza Arvina dan Robert Marpaung, e-commerce atau lebih dikenal dengan e-com dapat diartikan sebagai suatu cara belanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Nah, adapun faktor-faktor pendukung dari e-commerce sendiri. Yang pertama yaitu proses transaksi yang cepat. Kemudian, e-commerce ini mendorong kreativitas dari pihak penjual secara tepat dan cepat. Adapun faktor lain yaitu dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah, dan informatif. Kemudian yang terakhir yaitu e-commerce dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat. Nah, karakter dari e-commerce sendiri. Yang pertama yaitu terjadinya transaksi antara dua belah pihak. Yang kedua, adanya pertukaran barang dan jasa dan informasi. Dan yang terakhir yaitu internet merupakan media utama dalam proses mekanisme perdagangan ini. Nah, jenis-jenis transaksi e-commerce ini ada banyak sekali, yaitu ada berupa B2C yaitu business to customer, kemudian ada C2C customer to customer, adapun customer to business yang biasa kita sebut dengan C2B, adapun non-business electronic commerce, dan yang terakhir yaitu intra-business organizational. Nah, apa itu business to business? Nah, business to business dapat diartikan sebagai sistem komunikasi bisnis online antar pelaku bisnis yang terdiri atas yang pertama yaitu transaksi interorganizational system atau iOS, misalnya transaksi electronic fund transfer, kemudian supply chain management. Yang kedua yaitu transaksi pasar elektronik, misalnya electronic market transfer. Nah, selanjutnya ada karakteristik dari B2B. Yang pertama yaitu trading partner yang sudah diketahui dan umumnya memiliki hubungan yang cukup lama. Kemudian adanya pertukaran data. Kemudian salah satu pelaku dapat melakukan inisiatif untuk mengirimkan data atau harus menunggu partner. Dan yang terakhir yaitu model yang digunakan adalah peer-to-peer. Selanjutnya ada business to customer. Apa sih business to customer? Merupakan transaksi retail yang pembelinya yaitu individu. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama terbuka untuk umum, di mana informasi dapat diakses secara mudah di umum. Kemudian yang kedua ada servis yang diberikan bersifat umum juga. Servis diberikan berdasarkan permohonan customer dan pendekatan klien sering digunakan di mana diambil asumsi klien menggunakan sistem yang minimal. Selanjutnya yaitu ada customer to customer. Apa sih? Yaitu transaksi di mana customer menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya. Nah, adapun customer to business yaitu merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Adapun dua terakhir yaitu non-business electronic e-commerce yaitu meliputi kegiatan non-bisnis seperti kegiatan lembaga pendidikan, organisasi nirlaba, keagamaan, dan lainnya. Yang terakhir yaitu ada intra-business yaitu organizational electronic commerce. Kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran jasa dan informasi menjual produk perusahaan kepada karyawan dan lainnya. Nah, jenis-jenis konsumen dalam kegiatan transaksi e-commerce ini yang pertama yaitu ada konsumen individual yang mana konsumen ini lebih banyak diperhatikan oleh media. Kemudian ada konsumen organisasi dan yang terakhir yaitu konsumen yang paling banyak melakukan bisnis di internet adalah terdiri dari pemerintah, perusahaan swasta, reseller, organisasi publik yang tidak semata-mata konsumtif sebagaimana layaknya konsumen terakhir.
Nah, konsumen e-commerce berdasarkan adapun konsumen e-commerce berdasarkan para pelaku konsumsinya. Yang pertama yaitu ada impulsive buying, yaitu konsumen yang cepat ke-trigger untuk membeli sesuatu. Pokoknya inginnya cepat. Yang kedua yaitu ada passion buying. Konsumen yang teliti melakukan komparasi harga dan manfaat dari barang yang akan dibelinya. Dan yang terakhir yaitu ada orang yang hanya menjadi window shopper atau orang-orang yang hanya ingin melihat dan browsing di e-commerce. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai e-commerce. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.